Shalom Yaspari. Ya, akhirnya banget ya. Lu ketawa-ketawa banget sih. Lu ketawa-ketawa aja kenapa? Kita tuh ada ngapain sini? Kita ngapain? Ya ini akhirnya kita bisa pecah telur dan kita buat podcast setelah kita bertahun-tahun cuma wacana aja ya. Iya benar guys. Jadi guys sekarang jadi ya oke lah, terserah lah ya. Pokoknya panggilannya podcast ya. Padahal kita rencananya buat pribadi-pribadi ya. Bener. Masing-masing kita berdua nih. Tapi kita udah ada juga sih podcastnya. Nanti mungkin bisa di follow. Padahal udah lama tidak aktif. Iya sekalian promosi juga ya buat podcast kita masing-masing. Langsung aja ya kita perkenalin nama podcast kita apa? The Yaps. The Yaps. Yay, The Yaps. Apa sih The Yaps itu? The Yaps itu adalah podcast yang akan ngebahas tentang isu-isu masa kini yang mungkin lu lagi alamin sekarang tapi lu nggak tahu jalan keluarnya. Nah di sini kita akan coba bahas ya tipis-tipis lah. Setipis apa sih? Setipis apa? Setipis hatiku yang sudah terluka. Sedih banget sih lu. Sumpah sedih banget. Oke. Ya itu perkenalan untuk The Yaps teman-teman. Jadi ada kepanjangan juga. Apa sih The Yaps itu kepanjangannya? The Yaps itu adalah The Yabes. Nah itu kan kita nih kan sekarang lagi gerak di komunitas dewasa muda. Yes, betul. Nah, podcast ini adalah salah satu proyek kita untuk dewasa muda ini. Oh gitu. Salah satu untuk marketing ya. Marketingnya bener juga. Enggak. Menarik lah ya, menarik. Iya. Ya, pokoknya intinya salah satu bagian dari komunitas Yabes kita, salah satu kegiatan di dalam Yabes ini. Iya, bener banget teman-teman. Nanti di follow aja ya Instagram kita tuh @yabes_malang. @yabes_malang. Benar. Oke teman-teman. Kita belum perkenalan diri nih. Siapa sih dua suara di balik podcast ini? Asik. Suara yang nggak asing lagi, jelas kalian pasti udah tahu suara cewek ini siapa. Kita kenalkan dulu. Yeay! Aku Acit. Iya. Panjang gitu. Ketawa aja lu, cepetan kenalan diri. Ya. Ini podcast isinya semua cuma ketawa. Kalau aku Randy. Ini kadang kita pakai gue, kadang kita pakai aku, jadi dinikmatin aja ya guys. Tidak masalah dengan itu. Oke, langsung aja. Ya sebenarnya tadi kan udah dijelasin sama Ko Randy tentang ada hal-hal atau isu yang lagi happening banget saat ini. Dan saat ini tuh kita di podcast pertama kita mau ngebahas tentang jenuh. Oke, jenuh. Jenuh kira-kira jenuh apa ya? Merasa jenuh di pekerjaan, di hubungan, atau lebih ke diri sendiri lah ya. Jenuh dengan rutinitas menurutku saat ini. Berarti istilahnya kita jenuh dengan apa yang sedang kita jalani sekarang ini mungkin ya? Yes, lebih ke itulah ya. Oke. Karena kan memang jenuh itu umum banget ya. Tapi yang mau kita bahas saat ini ya tentang diri kita. Benar. Tentang jenuh yang rutinitas sama rutinitas yang kita jalani saat ini yang berulang terus gitu nggak sih? Atau jenuh apa menurut Ko Randy? Emang kalau lu sendiri udah ngalamin jenuh nggak? Waduh, pertanyaan berat ya kayaknya. Jenuh saat ini gue nggak ada jenuh sih apa bro. Wow, sangat menikmati hidup sekali ya. Iya benar, karena ya udah hidup tuh dinikmatin aja gitu. Benar. Asik, enggak sih? Ya pasti ada lah, pasti ada beberapa hal yang kita ngerasa jenuh gitu ya. Mungkin kalau di Lombok itu kan biasanya ya cuman rumah kantor itu dibilang jenuh nggak sih? Enggak ya? Itu lebih kayak bosen ya sama gitu. Dengan alur kehidupan kayaknya. Oh gitu. Oke kan bisa jadi kan satu sisi ya kita perlu mungkin refreshing. Rumah, kantor, McD. Oh, inovasi baru. Iya. Oke, jenuh. Kita menyebutkan nama merek di sini boleh nggak sih? Boleh kan? Bebas, podcast bebas. Los, kalau podcast los kita. Los banget. Yang penting nanti kita siap dituntut aja kan. Oh, jangan. No. Kalau Ko Randy lagi jenuh nggak sih sekarang? Kalau aku sih memang
jenuh ya. Ya beberapa saat ini emang agak jenuh dengan banyak hal. Ya kadang ingin, sampai sekarang pun kadang masih ingin keluar dari kota Malang, terus ingin memulai journey yang baru di sebuah kota yang baru, terus dengan nggak kenal siapa-siapa, terus berjuang dengan sesuatu yang baru lah. Karena ya entah kenapa akhir-akhir ini mungkin karena usia juga ya, jadi udah banyak hal yang capek lah rasanya. Itu sih, berbanding kebalik sama lu. Iya. Gimana ini netizen? Gimana nih? Kita berbanding terbalik, tapi nggak apa-apa lah. Memang setiap orang kan punya masa jenuhnya sendiri gitu. Oke, berarti tuh sampai sekarang ya jenuhnya? Sampai sekarang. Jadi kadang kalau udah sendiri gitu, kayak, aduh ngapain sih nih? Hidup kayak gini aja, nggak ada sesuatu yang nggak ada perkembangan baru, yang baru ya. Benar. Sekarang memang kita perlu terkadang perlu break juga sih, ya nggak sih? Benar. Untuk membalikan mood, apa sih bahasanya? Melancarkan sirkulasi darah di otak mungkin dia. Bukan dong Pak, kenapa ke situ kan? Ya ini gitulah. Ya balik lagi ya teman-teman, semua kan punya kejenuhannya masing-masing. Saat ini mungkin ada beberapa teman yang jenuh, Badi yang ada jenuh persoalan hidupnya, rumah tangganya, kantornya dan lain-lain gitu kan. Beda-beda sih kejenuhannya ya. Ya mungkin saat ini aku lagi nggak jenuh, terus Korendi lagi jenuh gitu kan. Nanti mungkin kebalik, Korendi yang nggak jenuh, terus aku yang jenuh gitu. Benar. Kok didoain sih aku? Kok aku didoain jenuh? Kenapa dibilang bener-bener? Ya udah salah. Oke. Jadi lupa tadi mau ngomong apa gitu. Ya beberapa teman juga sempat sharing sih pada waktu kita ngobrol kan, pada aku sempat ngobrol sama teman, terus kita ngopi. Ya ada beberapa mereka sampai jenuh, bahkan mereka ingin mati. Wow. Jenuhnya sampai sebegitunya. Meninggal Pak. Meninggal. Iya, meninggal. Lebih halus ya. Iya. Jadi ya kayaknya jenuh ini bukan suatu hal yang kita bisa pandang remeh sih. Jadi kalau memang lu jenuh ya lu harus segera cari solusinya, daripada lu semakin terlalu larut, akhirnya timbul pikiran-pikiran yang aneh. Pikiran negatif. Benar. Aduh serem banget sih kalau udah jenuh sampai mau bunuh diri. Bener. Itu emang serem banget ya. Oke lah, ini ada cara nih, beberapa cara mungkin ya dari kita buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami kejenuhan. Iya, apalagi dari Bapak Randy gitu kan yang sedang mengalami kejenuhan saat ini. Bener nggak? Ya. Banyak sih ya cara kita ngatasi masalah jenuh itu ya, bener ya. Cuma ya cara kita sendiri-sendiri sih. Yes. Kalau aku kebanyakan juga ngatasin jenuh awal-awal ya nonton TV, terus dengerin musik, karena memang dua hal itu yang paling bisa dan paling deket dan paling kita dapat jangkau dengan cepat gitu loh. Berarti yang pertama adalah cara mengatasi jenuh yaitu hiburan ya. Kayak hiburan. Kayak movie maraton, drakor. Ya. Kita pecinta drakor guys, kita mulai. Nanti lain kali kita akan bahas drakor, kecanduan drakor. Kecanduan drakor ini penting banget ini. Iya, karena kita berdua sudah pernah dan kita, aku sih udah lepas ya. Mungkin Karendi belum. Lepas. Okay. Saya lepas. Okay, saya sudah lepas dari kecanduan drakor. Oke, baik. Nanti kita akan bahas ya. Terus kayak tadi Korendi juga dengerin musik ya. Musik, ya kayaknya musik tuh memang universal banget sih ya. Jadi mood banget ya. Semua orang pasti seneng musik deh. Kayaknya ya. Tapi nggak tahu lagi kalau Acit sendiri. Siap. Denger lah, suka lah denger musik gitu kan. Acit seneng musik apa kira-kira? Yang paling bisa meregenerasi pada saat kita udah lelah, jenuh, capek. Kayak di itu tuh yang kayak di Penthouse. Oh seriosa, ini saya tidak mencerminkan tabiatnya ya. Agak berbohong ini kayaknya guys, podcast. Aduh. Nggak lah, apa aja lah ya, pokoknya dia bisa membangkitkan mood
kita gitu. Tapi kan beda-beda setiap orang, ada yang dengerin lagu galau, ada dengerin lagu yang langsung jedak jeduk gitu kan. Iya, Itu kan karena balik juga lagi. heran sama orang-orang yang mengatasi jenuh dengan musik-musik death metal. Oh, ya makanya beda-beda. Kembali lagi ke personal masing-masing lah. Oke. Iya nggak? Iya bener sih. Oke lah. Betul. Ya itulah. Yang pertama adalah hiburan. Yang kedua biasanya adalah hobi. Teman-teman bisa ngelakuin hobi. Ada yang traveling, terus ada kuliner, terus ada juga yang hobinya apa lagi ya? Biasanya traveling, kuliner, ngotak-ngatik membaca. musik ya mungkin. Membaca benar, membaca juga bisa. Terus Ya ngotak-ngatik musik itu juga keren juga. Ada teman-teman yang memang kalau dia stres, dia datengin gitarnya, terus dia buat lagu. iya benar. Wah, itu keren. Terinspirasi. Ya, dari kejenuhan. Dari kejenuhannya benar. Terus judul lagunya Jenuh Waduh. by Rio Febrian. Beda. Oke. Disambung-sambungin terus ya guys ya. Terus yang ketiga apa kok? Yang ketiga itu sharing dah sama teman-teman lah. Iya benar, bisa. Karena sharing. Pendengar, ya- kita nyari pendengar. Iya nyari pendengar kan. Karena kita sendiri kan memang bukan makhluk yang hidup di hutan gitu ya guys. Jadi kita kalau memang jenuh ya harus kita obrolin sama seseorang yang kita bisa percaya. Ya, Kita betul. bisa sharing ke teman atau sharing ke mentor kita. Betul. Banyak hal sih. Iya karena balik lagi sih, sebagian dari kita tuh hanya perlu didengar sebenarnya. It's Tidak like it. semua orang minta untuk dikasih masukan dan lain-lain. Nah, Iya nggak sih? bener. Ini pengalaman saya juga ya kak. Ini dulu saya pernah ngobrol sama mantan gebetan dulu ya. Oke, baik. Iya. Mantan gebetan teman-teman. Oke, tidak apa-apa. Terus kita ngobrol, dia ada masalah. Dia cewek. Kayak lu, dia cewek. Oke, siap. Terus dia ngobrol, gue dengerin. Nah, setiap kali dia ngobrol gue dengerin, terus gue selalu timpali gitu dengan solusi-solusi. Terus jawabannya apa? Dia cuma ngomong, gue nggak butuh solusi. Oke. Jadi bener yang dia ngomong. Jadi cewek itu rata-rata cuma pengen didengar ya guys ya. Nggak cuma cewek. Nggak cuma cewek ya? Iya, Semua. ada cowok juga. Ya nggak sih? Ya, itulah. Beberapa orang lah ya, balik ke karakter masing-masing lah. Bener. Terus yang terakhir. Nah, ini holy banget. Holy banget ini. Kenapa? Tadi sharing sama teman atau mentor ya. Sekarang adalah yang terakhir, sharing sama Tuhan. Datang ke Tuhan gitu ya. Benar. Kalian bisa penyembahan, kalian bisa memuji Tuhan lewat praise and worship gitu ya. Terus ada lagi caranya dengan dengar khotbah. Bisa juga dengan baca renungan atau apalagi ya. Biasanya suka dijawab tuh sama Tuhan tuh. Jadi pada waktu kita ngobrol sama Tuhan, terus kita sampein apa yang kita udah jalani selama ini, kita sampein bahwa kita lelah, kita jenuh, Tuhan kayak kasih jalan keluarnya nggak sih? Iya. Ya kan? Jadi apapun yang lu lakuin di atas kayak hiburan, terus lu hobi, lu cerita sama teman-teman lu, tapi itu pasti ada ruang kosong yang itu nggak ada yang ngisi gitu loh. Yes. Jadi pasti ada sesuatu hal yang masih kering dan lu dapetin, ya lu harus balik lagi ke Tuhan. Benar. Apa ya Tuhan itu bisa jawabnya kalau emang nggak langsung yang ajit kamu gitu kan. Iya, kita kan nggak di dia tuh zaman bisa, ayub gitu ya. iya. Jawabnya tuh lewat ini kayak lagu. Pokoknya tiba-tiba nanti muncul playlist lagu yang apa sih kayak Mengena. Iya, ngena banget Ngena di hati kita gitu. Atau misalnya ada renungan apa sih lewat gitu tentang yang lagi kita hadapi, pergumulan kita yang kita lagi hadapi saat ini gitu. Itu terjadi banget sih. Sering sih kalau aku yang kayak gitu. Jadi amazing. Berarti jawaban Tuhan itu lewat apa yang kita dengerin, lewat apa yang kita baca. Betul. Itu nanti kita bahas secara mendalam. Jangan terlalu berat dulu di podcast pertama ini. Iya, gitu. benar. Bener gak? Bener sekali. Jangan mellow gitu dong. Jadi ingin segera sharing sama Tuhan nih. Aduh. Intinya jangan malu juga ya buat sharing sama Tuhan. Karena terkadang tuh sebagian dari kita tuh ada yang malu gitu karena kita misalnya kan ada teman-teman yang jarang banget gitu kan cerita sama Tuhan, tapi sekalinya
pengen cerita sama Tuhan tuh kayak malu karena aku jarang dateng gitu kan sama Tuhan. Terus padahal kita pengen datang tapi kita dibatasin sama rasa malu, rasa sungkan gitu yang kita mikir kayak ngerasa nggak layak gitu nggak sih? Bener sih. Atau mungkin tuh kayak ya, karena kita nggak terbiasa sharing sama Tuhan, akhirnya kita jadi lupa cara komunikasi sama Tuhan tuh gimana gitu. Ya itu memang harus pelan-pelan dipelajari sih. Ya kalau memang kita nggak bisa ngobrol langsung sama Tuhan, ya minimal kita dengerin khotbah, kita dengerin renungan, itu mungkin udah cukup membantu lah. Oke. Itu sih. Itulah 4 cara dari kita berdua untuk menghadapi rasa jenuh kita ya. Iya. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahkan Ini kayak podcast ya Kak, bukan kayak siaran radio ya, tolong. Bukan, oke, jadi paling ya itu sekedar dari kita soal jenuh yang lagi happening banget, apalagi di masa PPKM saat ini ya. PPKM terus diperpanjang, jadi nggak bisa nongkrong sana sini, ya udah tahan dulu teman-teman. Tahan dulu. Mungkin lu udah di titik dimana lu udah jenuh sama pasangan lu, terus lu udah jenuh sama apa yang lu hadapin, pekerjaan lu mungkin terlalu berat, ya udah cobalah cari hal-hal yang bisa nyenengin hati lu supaya lu bisa keluar dari kejenuhan ini. Sama kayak gue lagi berjuang lah. Iya, sama-sama berjuang ya teman-teman. Sama-sama berjuang. Oke. Itu ya tadi 4 hal yang menjadi penyembuh dari mengatasi rasa jenuh. Ada hiburan, hobi, sharing ke teman atau mentor, dan juga yang terpenting adalah sharing sama Tuhan. Udah terasa di ujung podcast kita. Cepat ya? Cepat sekali. Ini kayaknya nggak sampai 5 menit kayaknya. Nanti kita buat versi setengah jam ke depannya. Oke, teman-teman. Jadi itu aja podcast kita hari ini tentang jenuh di episode pertama The Yaps. Ya, semoga podcast ini bisa menjadi referensi buat kalian, bisa kalian jadiin mungkin semacam healing juga. Iya, bisa. Seru-seruan juga. Lagi bad mood dengerin kita berdua aja itu udah langsung happy. Iya. Mudah-mudahan. Dengerin suara kita mungkin bisa membagikan mood kalian. Oke lah kalau gitu teman-teman, ketemu di podcast episode 2 yang nanti kita akan bocorkan ya. Oke, siap-siap aja. Oke, pokoknya sehat dan semangat, sukacita selalu. Dan selalu berenergi. Ini akan dikeluar skrip ya Kak, jadi saya nggak ada bayangan. Kaget ya, saya tunjuk ya tiba-tiba ya. Pokoknya gitulah. Terima kasih loh Kak. Oke teman-teman, Yaps Badi. Ya, panggilannya Yaps Badi ya, jangan lupa. Jadi ketemu lagi Yaps Badi di podcast kita yang berikutnya. Oke, see ya. God bless.